Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya adalah Karina Setiani. Saya mengajar di SD Negeri Bangka 07 Pagi, Jakarta Selatan. Kali ini saya akan membagikan pemaparan tentang demonstrasi kontekstual Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional bagi rakyat Indonesia. Beliau merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga Indonesia yang kala itu dijajah kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa untuk mewujudkan impiannya tersebut. Beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawan Yogyakarta, yaitu bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ki Hajar Dewantara merupakan putra dari pasangan Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Dalam biografinya, Ki Hajar Dewantara bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Tjipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indese Party. Partai ini beraliran nasionalisme Indonesia dan dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Ketiga pendirinya kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Indische Party sendiri didirikan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Saat hendak mendaftarkan Indische Party untuk mendapatkan status badan hukum, pemerintah kolonial Belanda menolak karena dianggap berpotensi membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk memberontak melawan pemerintah Belanda. Beliau ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Pulau Bangka. Tetapi Douwes Dekker dan Dr. Tjipto Mangunkusumo memprotesnya. Akhirnya, ketiganya diasingkan ke Belanda atas permintaan mereka sendiri. Pengasingan ini menjadi kesempatan untuk beliau memperdalam ilmu pendidikan untuk nantinya diimplementasikan di Indonesia. Cita-citanya memajukan kaum pribumi Indonesia berbuah dengan diperolehnya Europees Acta. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara ke Indonesia pada September 1919, beliau bergabung dengan sekolah binaan saudaranya untuk mengajar. Pengalaman ini selanjutnya digunakan untuk membangun konsep mengajar untuk lembaga pendidikan yang akan beliau dirikan. Bersama rekan seperjuangannya, beliau mendirikan sebuah perguruan nasional yang diberi nama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Didirikannya perguruan ini merupakan bentuk curahan cinta beliau untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Taman siswa dibentuk untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada peserta didiknya agar mereka dapat mencintai bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan untuk tanah air tempat mereka berpijak. Setelah merebut kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mulai membentuk kabinet beserta jajaran menterinya. Atas dedikasinya terhadap pendidikan rakyat pribumi selama ini, beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran pertama di Indonesia. Beliau juga menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1956. Tidak hanya itu, atas kontribusinya yang begitu besar dalam mengembangkan bidang pendidikan Indonesia, tanggal lahir beliau yang jatuh pada tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 26 April
1959. Beliau wafat di Padepokan Ki Hajar Dewantara dan dimakamkan di Tanah Wijaya Brata. Upacara pemakaman beliau dipimpin langsung oleh Soeharto. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta memiliki diorama yang menyajikan sejarah perjuangan Indonesia dari masa penjajahan hingga Indonesia merdeka. Seperti yang ada pada gambar, terdapat papan tulisan yang tertulis Kepemimpinan Taman Siswa atau biasa dikenal sebagai Semboyan Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk memahaminya lebih jelas, mari simak makna dari trilogi Kepemimpinan Taman Siswa menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo. Seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam arti, seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Tidak hanya memberi contoh semata saja, tetapi juga melaksanakan dengan baik sebagai guru yang bijaksana dan berteladan. Ingmadya Mangunkarsa. Seorang pemimpin harus mampu menumbuhkan semangat swakarsa bagi para anggota yang dipimpinnya. Dalam arti, semangat atas keinginan atau kemauan dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain. Untuk menumbuhkan rasa semangat, dibutuhkan sosok guru yang memiliki rasa peduli dan perhatian kepada siswanya. Mampu memberikan dukungan-dukungan agar siswanya dapat belajar dengan percaya diri. Tuturi Handayani. Seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpin agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Hal tersebut memiliki arti guru yang tegas adalah guru yang berhasil membentuk karakter siswanya untuk menjadi sosok yang berani dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah siswa kerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan, jika semboyan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara memberikan ajaran yang baik untuk kepemimpinan di sektor pendidikan. Tak hanya sekedar menjadi pemimpin yang memiliki hak kuasa, tetapi juga menjadi pemimpin yang bermanfaat serta dapat membentuk karakter bagi para anggota. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu merdeka lahir dan batin, yaitu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pendidikan menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada siswa agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Siswa seperti biji tumbuhan yang ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan.
Siswa itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan anak agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang kedua adalah pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan pendidikan bagi peserta didik yaitu pendidikan yang pengajarannya harus berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang ketiga adalah asas Trikon. Asas tersebut yaitu continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali. Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang. Konvergensi, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Yang keempat adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak
atau kemauan sehingga menimbulkan karya. Cipta yaitu sesuatu yang berhubungan dengan pikiran, pengetahuan, wawasan, gagasan, ide, nalar, logika, rancangan, kreasi, inovasi, imajinasi, permenungan, inspirasi. Rasa merupakan sesuatu yang berhubungan dengan hati, olah rasa, kalbu, nurani, moral, kasih, tulus, senang, cinta, emosi. Karsa berhubungan dengan kehendak, tekad, niat, semangat, kesungguhan. Sedangkan karya adalah wujud dari hasil apa yang telah dilakukan. Selanjutnya adalah Tripusat Pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan secara menyeluruh dan mewujudkan generasi emas, tidak hanya bisa bertumpu pada pendidikan di sekolah. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Pendidikan sekolah memberikan bekal pendidikan formal, pelajaran dasar. Sekolah juga bisa memberikan pendidikan keahlian dan keterampilan. Kemudian, pendidikan lingkungan masyarakat yang menanamkan tata cara bersosialisasi, adat istiadat, nilai, norma susila yang berlaku di masyarakat. Sinergi antara Tripusat ini harus bisa selaras dan berjalan dengan baik. Apalagi dunia maya dan digitalisasi teknologi yang sudah semakin tak terbendung lajunya bisa berbahaya untuk generasi muda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan masa kini. Untuk mewujudkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kurikulum terus berkembang hingga menjadi kurikulum yang saat ini sedang diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka. Konsep Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya memerdekakan siswa dalam berpikir dan berekspresi. Konsep ini mengedepankan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam merancang dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Merdeka belajar berarti bebas belajar sesuai dengan keinginan, di mana saja, kapan saja, tanpa paksaan dari orang lain. Belajar dengan tenang, santai, gembira, sesuai dengan kebutuhan. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep Merdeka Belajar adalah metode pembelajar berorientasi student center. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru pembelajaran saat ini dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid. Tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Pendidik semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Sistem Among memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemandirian peserta didik. Berikut adalah
Contoh kegiatan-kegiatan sekolah yang telah menerapkan pembelajaran berorientasi pada siswa. Yang pertama adalah pada pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan proses belajar mengajar seperti biasa yang terjadi di sekolah. Dalam kata lain, kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan wajib belajar dan paling utama yang perlu diikuti oleh keseluruhan pelajar. Yang kedua, pada pembelajaran kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan untuk semakin mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapatkan melalui kegiatan intrakurikuler. Tujuan mendasar dari adanya kegiatan kokurikuler yaitu membantu pelajar agar bisa mendalami dan menghayati materi pelajaran yang diberikan. Contoh dari kegiatan kokurikuler ini yaitu kunjungan lapangan, karya wisata, komunitas bahasa, sanggar seni, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pada pembelajaran ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan pelaksanaan program di luar sekolah dan lebih berfokus terhadap kegiatan secara berkelompok. Pelaksanaannya sendiri berada di bawah bimbingan dan pengawasan oleh sekolah secara langsung untuk memastikan program berjalan dengan baik. Sekian demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik mampu mengembalikan dan mengembangkan esensi pendidikan Indonesia kembali kepada fitrahnya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terakhir, saya akan mengutip kalimat bermakna dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.